Selamat malam Sobat Pandara TV, TV-nya Wong Alas Indonesia. Malam hari ini kembali di obrolan talkshow dengan tema sekolah calon manajer LMDH. Di samping kanan kiri saya telah hadir narasumber kita yang nanti kita akan ngobrol bersama dan nanti akan saling memperkenalkan satu persatu. Di tema malam hari ini obrolan yang sangat menarik ya, masih di lokasi Studio Alam Pandara TV. Kita akan mengambil tema tentang sekolah calon manajer LMDH, yang mana beliau narasumber kita yang hadir pada kesempatan malam ini adalah pelaku-pelaku langsung di bidang pendidikan sekolah calon manajer LMDH, dimulai dari nol sampai dengan sekarang. Dan untuk menggali lebih dalam, kita akan memulai obrolan kita pada kesempatan malam hari ini. Di sebelah kiri saya, dari yang paling ujung, bisa langsung memperkenalkan diri. Monggo Mas, bisa diperkenalkan. Ya, nama saya Fendri Selamat Nurbalis, aslinya dari Kebumen. Oh, dari Kebumen. Iya, desanya di Argopeni. Oh, okay. Panggilannya Mas Aweng. Mas Aweng. Oke. Terus yang di sampingnya lagi, Mas? Nama saya Budi Setiawan, asal dari Cilacap, tepatnya di Bulu Payung, Kecamatan Matunuan. Nama panggilannya Mas Budi berarti. Oke, terus di samping kanan saya, Mbak. Ya, nama saya Elma Mukina Bujana. Saya asalnya dari Salem. Malam, bebas. Panggilannya Mbak Elma berarti ya. Nah, demikian ya untuk narasumber kita pada malam hari ini, sudah saling memperkenalkan diri. Ada Mas Aweng, ada Mas Budi, dan juga ada Mbak Elma. Dan kita tema hari ini akan ngobrol seputar LMDH, yaitu sekolah calon manajer LMDH. Kenapa di situ disebut sekolah calon manajer LMDH? Karena para pelaku yang menggiati dunia pendidikan ini, beliau ini adalah sudah menempuh pendidikan yang luar biasa. Selain pendidikan non formal maupun pendidikan formalnya, juga pendidikan alam dan di lingkungannya. Ini kita saling mengisi dan saling berbagi pengalaman. Dari Mas Aweng. Mas Aweng sendiri kan aslinya dari Kebumen ya. Nah, awal muasalnya Mas, dari jauh-jauh dari Kebumen ya, kabupaten tetangga kita di Banyumas, bisa sampai di Banyumas. Ini awal ceritanya gimana Mas? Jadi awalnya gitu, saya sendiri termasuk salah satu dari anak-anak desa di sana yang awalnya memang saya putus sekolah. Oh. Jadi sempat 3 tahun saya berhenti sekolah. Ya karena memang ya ada salah satu faktor lah dari keluarga, memang dari pihak keluarga memang kurang mendukung awalnya seperti itu, karena memang ya terbatas dari segi ekonomi. Ya, salah satunya itu. Nah, terus kemudian setelah itu saya sambil batu-batu orang tua di rumah. Nah, setelah beberapa tahun kemudian akhirnya saya ditawari dari saudara saya. Kebetulan beliau adalah salah satu dari LMDH di desa saya di daerah Kebumen. Kemudian menyarankan kepada saya untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA karena begitu. Karena kan sempat vakum sekolahnya di pendidikan SLTP berarti dulu ya. Di MTS. Ya. Oh, di MTS ya, setara SLTP. Iya. Oke. Terus kemudian mengarahkan ke saya, katanya ada sekolah di Banyumas. Kemudian saya konsultasi lah sama orang tua. Terus kemudian orang tua mendukung, karena dulu kan informasinya dari sekolah di sini memang tidak dipungut biaya gitu. Oh, gitu ya. Terus di daerah Mas Aweng ini, di daerah Kebumen tidak ada ya pendidikan yang untuk sekolah calon manajer LMDH arahnya ke sana? Di sana belum ada ya waktu itu ya. Memang ada sekolah kejar paket, cuma tidak mengarah ke manajer MDH. Oke. Itu dari Mas Aweng. Terus tahun berapa Mas pertama kali ke
Banyumas? 2012 berarti. 2012 sampai dengan sekarang berarti ya masih di sini. Nah, berarti dimulai dari pendidikan setara paket C Paket C, ya. sampai dengan lulus paket C. Lulus kemudian sampai kuliah, lulus kuliah di Iya. sini. Terus selama menjalani masa pendidikan ya, di situ kan pendidikan yang menurut saya sangat luar biasa karena selain dapat pendidikan di dalam sekolah dan formalnya juga di luar kan kita juga dapat pengalaman banyak dan sering mempraktekkan. Pengalaman yang pernah dialami Mas, mungkin selama menempuh pendidikan di sekolah calon manajer LMDH. Kalau pengalaman sekolah di manajer LMDH di sini ya selain dari pendidikan formalnya yang memang setingkat SMA, jadi di sini memang lebih ditekankan kepada hal-hal yang praktis. Oh iya. Ya, kemudian yang arahannya kepada apa ya? Jadi untuk Life skill mungkin life ya. skill ya, Iya, lebih kemampuan ke life pribadi skill, ya. ya. Iya. Untuk bisa hidup di desa, untuk Betul. supaya bisa membangun desa lah intinya, bisa berkontribusi ketika pulang dari sini, ketika sudah lulus. Jadi harapannya nanti ketika pulang ke rumah bisa berkontribusi untuk desanya Secara langsung karena selama menempuh pendidikan di calon manajer LMDH ini lebih ditekankan kepada pendidikan life skill dan kewirausahaan begitu ya, kemandirian juga tentunya ya. Jadi setelah lulus itu sudah ibaratnya mempunyai kemampuan di kemasyarakatan, terutama di lembaga pengelola di LMDH-nya begitu ya. Terus terakhir sekarang sedang mengenyam pendidikan nopo sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah sudah lulus dari, Oh, sudah lulus ya? Iya, dari IAIN Purwokerto sudah Iya, lulus betul. kemarin bulan Juli. Mm-mm. Terus untuk sementara ini sih kesibukannya saya intinya sedang belajar lah di salah satu stasiun TV di Purwokerto. Oh iya, oke. Begitu ya pemirsa, dari Mas Eweng berbagi pengalamannya dimulai dari nol sampai dengan lulus kuliah dan sekarang sudah mulai bekerja ya Mas. Iya. Tapi tetap masih aktif di kegiatan kehutanannya ya, terutama di LMDH dan kegiatan sosialnya berarti ya Mas. Terus mungkin ada cita-cita setelah ini mau tetap di sini atau kembali ke Kebumen atau mungkin mempraktekkan ilmunya di LMDH daerah sini apa di daerah Kebumennya? Kalau untuk kedepannya sih harapannya kembali ke rumah, Kembali ke Iya. kampung halamannya ya, Iya. membangun kampung halamannya di sana ya. Iya. Oke, oke. Ya, jadi ya untuk sementara ini ya saya memang masih di sini ya sambil Nah, belajar dulu, sambil bantu-bantu di sini juga. terus hal yang membedakan pendidikan sekolah calon manajer LMDH dengan sekolah-sekolah lain yang Mas Aweng alami itu, yang membedakan di sini apa Mas? Yang sudah dijalani selama sekian tahun. Jadi yang membedakan di sini kalau menurut saya apa ya, lebih kepada praktek secara langsung kan. Praktek sana langsungnya. Iya, misalkan kita belajar soal pertanian, kita langsung diarahkan kepada petani secara langsung gitu. Oh, langsung praktek di Iya. lapangannya, Iya. langsung dengan para petaninya misalnya itu di Iya. bidang pertaniannya. Iya, Jadi tidak banyak teori, tapi teori itu akan didapat di waktu prakteknya berarti. iya. Dulu juga sempat juga belajar pertanian di Guci. Ah, Sempat 1 minggu belajar pertanian di sana. tentang pertanian. Pertanian sayuran. Oh, sayuran ya di daerah Guci ya. Oke, di sana juga langsung membaur, langsung praktek Langsung dengan para membaur. petani di sana. Iya. Oke, oke. Terus pengalaman lain yang sudah didapat Mas, mungkin selain sekarang sudah lulus kuliah dan akhirnya bekerja di salah satu televisi swasta di daerah Banyumas, mungkin pengalaman pahit barangkali yang pernah dialami atau pengalaman unik selama menempuh pendidikan sekolah calon manajer LMDH Mas? Suka dukanya barangkali. Ya kalau suka dukanya ya mungkin apa ya, paling cuma pesan aja sih. Monggo Jadi, pesan kepada intinya, seluruh pemirsa ya, terutama di Jadi intinya seluruh ketika kita memang berniat untuk belajar ya, yang penting kita tetap positif, tetap percaya diri. Apa entah bagaimanapun latar belakang kita, pokoknya kita terus gapai terus lah intinya. di situ ketika ada kemauan kuat ya, pasti
ketemu jalan dan di situ sesuai dengan harapan dan keinginan kita tentunya nggih. Terima kasih Mas Eweng yang sudah menceritakan tentang awal mula bergabung di sekolah calon manajer LMDH yang dimulai dari nol dan dapat informasinya dari saudara yang di LMDH Kebumen dan sampai dengan lulus kuliah dan sekarang bekerja di salah satu stasiun televisi swasta di daerah Purwokerto. Kembali ke samping kiri saya Mas Budi tadi kita merkelan pilih. Ini monggo Mas Budi berbagi pengalamannya, mungkin sama sekolahnya adalah calon manajer LMDH, tetapi pengalaman yang didapat, suka dukanya di sana dan juga hal-hal yang berbeda, mungkin ada cerita menarik lagi yang berbeda tentunya. Monggo dari pihak jenengan. Saya gabung ke sekolah calon manajer LMDH ini sama kayak tadi Mas Aweng tahun 2012. Kebetulan saat itu saya juga baru lulus SMP, memang langsung. Memang kondisinya saat itu saya pengen melanjutkan ke sekolah formal pada umumnya gitu, SMA lah. Cuman memang karena ada keterbatasan tadi ekonomi, akhirnya saya ya berhenti sebentar lah, beberapa bulan tidak langsung daftar ke sekolahan gitu. Karena memang saat itu masuk saja harus ada uang sekitar 1 juta sampai 2 juta itu. Jadi memang karena tidak mampu, akhirnya saya berhenti dulu lah. Cuman selang sekitar 1 bulanan 2 bulan dibarengi pas masuk di sekolah formal juga SMA, ada selebaran dari Perhutani. Kebetulan saya dapat itu awal dapat informasi dari situ ya. Kebetulan ada salah satu saudara saya yang memang jadi pegawai di Perhutani gitu. Dan saya dapat, dan saya ya karena pengen sekolah intinya ya semuanya kuat ya. Ya sudahlah, saya lapor ke orang tua, Pak ini ada kesempatan sekolah, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana itu. Dan ya karena menurut saya pribadi tidak ada lagi pilihan ya, akhirnya Bapak juga menyetujui, Ibu juga menyetujui. Kira dulu saya diawali dengan Bapak saya sebenarnya datang, terus saya juga akhirnya menyusul datang. Dulu yang unik, pendaftaran itu pakai ayam. Jadi kalau awal masuknya ya, ini kalau berbeda dengan Mas Aweng tadi berarti ya. Kalau Mas Aweng kebetulan kan kelas nih, cuman iya. sama, kampusnya sama ya, cuman pendaftarannya waktu itu berbeda ya. Berbeda-beda gitu. Mungkin zamannya Mas Aweng itu hasil pertanian. Hasil bumi. Saya kan kebetulan di angkatan saya 2 ekor ayam. Nah, 2 ekor ayam itu sebenarnya untuk kedepannya sih untuk dibudidayakan ya gitu. Jadi saya bawa, kalau yang di SMA formal itu kan dulu hampir 2 juta. Dan di kami itu kalau ini hanya bermodalkan 2 ayam. Dan nanti ayam akan dipelihara untuk sendiri ya, untuk pengembangannya. Setelah itu saya masuk di bulan Juni kalau nggak salah dulu, dan ya gabung sama teman-teman dari Mas Eweng dari Kebumen, terus jadi dari teman-teman dari Cilacap, Wonosobo, Batang, saya kira berkumpul di situ. Gitu ya. Sampai tahun 2015 saya lulus, akhirnya juga melanjutkan ke bangku kuliah. Kebetulan saya kuliah di Unwiku. Di Unwiku. Sekarang sudah lulus? Sekarang di tahap akhir. Tahap akhir. Kalau tahun terakhir lah ya. Kalau untuk sistem pembelajarannya sendiri, yang saya rasakan sih memang ya tadi kita lebih pada life skill lah. Life skill, betul. Jadi bagaimana kita yang orang desa ini juga harus bisa bertahan hidup di desa, karena kan problemnya orang-orang desa, anak-anak muda desa ini selalunya pemikirannya langsung kehabisan SDM muda di desa, akhirnya kan desa tidak maju-maju. Berarti di sekolah calon manajer LMDH itu bagaimana mencetak generasi yang nanti akan diterapkan di desa itu sendiri, karena basicnya memang anak-anak desa yang banyak sekolah di situ. Berarti kaitannya memang khusus dengan ya tadi desa dan juga kehutanan lah. Karena memang kita semua kebanyakan berasal dari daerah pinggir hutan. Daerah pinggir hutan, masyarakat desa hutan lah gitu. Cerita menarik selama menjalani pendidikan di tahun 2012 sampai dengan sekarang kan masih berarti ya sekitar 8 tahun. Apalagi Mas, mungkin suka dukanya di situ?
Yang pertama mungkin kalau sukanya yang pertama memang pada dasarnya kita tadi life skill ya mas, pembelajarannya. Dan juga bagaimana kita bisa apa ya istilahnya menjalankan LMDH ini sesuai dengan semestinya ya gitu. Dengan profesional apa segala macam. Dengan profesional dan tentunya bagaimana tetap menjaga, ada dua berarti kan, selain kehutanannya juga tentang sosial kemasyarakatannya di daerah pinggiran hutan itu tadi, dari faktor pendidikannya dan sebagainya. Itu di situ juga berarti. Itu memang selain itu yang jadi pokok, tapi di luar itu sih memang kita dalam pembelajarannya dibebaskan mas. Dalam artian kita merdeka untuk belajar lah gitu. Iya. Jadi selama itu untuk mengembangkan potensi diri ya itu tidak jadi masalah. Kalau mungkin di sekolah yang lain ada kurikulumnya yang keterbatasan, kurikulum yang terbatas, sudah diatur dari sananya itu ya. Jadi kita ya mau teman-teman kita juga banyak yang suka seni ya dikembangkan seni, tapi tidak meninggalkan yang pokoknya tadi yang tentang manajer calon manajer LMDH-nya. Berarti memang di situ benar-benar sekolah yang mencetak pengkaderan ya, pengkaderan LMDH, terutama bagi generasi muda yang di desa di daerah pinggir hutan. Jangan sampai mereka itu malah meninggalkan desanya, daerah pinggir hutannya, malah lebih cenderung urbanisasi ke kota, sementara pemberdayaan di lingkungan pinggir hutan itu malah terabaikan seperti itu. Jadi lebih dilatih life skillnya berarti ya. Terus pengalaman dengan pihak lain atau mungkin pengalaman dengan dunia luar yang pernah dialami selama menempuh pendidikan mas? Kalau dari saya sendiri sebenarnya dulu ya sempat kaget juga dengan sistem pembelajarannya. Karena kan saya SMP ini kan formal sekali. Ketika masuk ke sekolah calon manajer LMDH ini agak kaget karena kan kita harus bisa menginisiasi kegiatan awalnya kaget lah. Tapi lama-kelamaan ya akhirnya saya punya teman banyak dari situ. Saya bisa kenal dengan ya paling tidak ya kalau di desa ya perangkat desa Betul. paling dekat dengan sekolahan lah ya. Atau dengan organisasi-organisasi yang lain. Jadi selain mengkaji ilmu di dalamnya, kita juga keluar pun membangun jaringan, membangun hubungan pun luas ya, malah lebih banyak tambah pengalaman di situ nih, bergaul dengan orang-orang di luar gitu. Cuman itu dukanya ya paling tadi sih karena kaget sih. Awalnya belum terbiasa dengan sistem seperti itu. Tapi setelah menikmati dampak dan yang dirasakan sangat luar biasa berarti ya mas ya? Dan saya kan akhirnya merasakannya justru di bangku kuliah. Ternyata gitu. Sistem yang diterapkan di situ saya sudah pernah alami di sekolah calon manajer LMDH. Itu saya rasakan ketika saya masuk di bangku kuliah. Dan tentunya mahasiswa di situ akan sangat berbeda karena sudah dilatih atau sudah punya kemampuan life skill yang sudah diasah sejak di sekolah sebelumnya kan berarti kan ya. Ya bisa jadi seperti itu. Kayak saya pribadi ya merasakan itu. Jadi kok tidak berbeda jauh dengan saya kuliah dengan saya dulu. Yang dulu. Artinya ilmu-ilmu yang sudah pernah dipelajari malah baru dipelajari di bangku kuliah tapi lebih mengasah lagi artinya ya. Sistemnya kalau di kuliah kan mungkin lebih banyak pengembangan diri juga. Ternyata sama juga ya. Gitu. Terus sering ke lapangan juga sering berarti ya? Ke lapangan. Kebetulan kalau dari kita dulu sempat kayak tadi mas yang cerita belajar pertanian di Guci, itu kan sebenarnya inisiasi dari siswa sendiri. Kita mau belajar di mana nih? Jadi kerjasama akhirnya ya. Kita yang inisiasi ya coba kita laksanakan nih. Jadi dari kelompoknya mas Emang kebetulan saat itu memang di Guci, kalau saya di Blora dulu belajar di pertanian, dan itu yang memang salah satu kalau belajar yang di luar karena kebanyakan mau belajarnya di luar sih. Oke. Berarti siswa yang di sekolah calon manajer LMDH itu dari berbagai daerah berarti di Indonesia ya yang datang, khususnya di Jawa Tengah sih. Khususnya di Jawa Tengah berarti ya. Untuk angkatan saya di Jawa Tengah. Banyak di Jawa. Terus selama ini mungkin kakak kelas yang sudah lulus barangkali masih ada kontak dengan panjenengan, berbagi pengalaman di sana yang sudah terjun langsung totalitas di masyarakat, mungkin ceritanya gimana mas? Kalau untuk yang sudah terjun langsung ya memang yang saya
terima cerita dari teman-teman sih ya kebanyakan apa ya tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah dipelajari di awal. Bagaimana Mereka sudah menginisiasi- tidak kaget lagi artinya ya. menginisiasi masyarakat, terus juga membangun organisasi-organisasi mungkin lembaga seperti LMDH khususnya, dan juga organisasi masyarakat tingkat RT mungkin, dan itu ya hampir sama lah dengan yang dipelajari. Oh, iya. Terus setelah menempuh pendidikan kuliah, sekarang kan masih di semester akhir ya. Mungkin kan orang itu kan setelah menempuh pendidikan, terutama di calon manajer LMDH kan ada satu keunggulan atau mungkin ketertarikan yang lebih kuat untuk panjenengan itu lebih pemantapan skillnya yang dirasakan itu lebih ke apa mas? Kalau saya pribadi memang dari dulu ini ada ketertarikan ke kehutanan sebenarnya. Jadi Dari awal ya? ya dari awal memang ada ketertarikan soal kehutanan, dan ya alhamdulillah sampai saat ini juga masih diberikan kesempatan untuk belajar di LMDH Argowilis. Ya ibaratnya ikut pandu-pandu dan juga belajar lah gitu, bagaimana menginisiasi masyarakat, bagaimana membangun potensi yang ada di desa gitu. Kalau saya pribadi langsung terjun kan tanpa bekal yang lebih, saya kira akan lebih susah gitu. Jadi saya belajar lagi lah. Belajar lagi dan terus sampai dengan pengembangan diri itu benar-benar matang berarti. Oke, terima kasih, itu pengalaman dari Mas Budi tadi yang sudah dijelaskan dari Cilacap ya Mas ya. Ini berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh Mas Aweng, tapi tetap masih satu angkatan di sekolah calon manajer LMDH. Berikutnya di sebelah kanan saya ini Mbak Elma. Mungkin ini lebih berbeda lagi karena panjenengan kan otomatis punya pengalaman yang berbeda antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan, dan lebih menariknya kenapa di sini ada Mbak Elma yang ikut bergabung di sekolah calon manajer LMDH. Padahal kan panjenengan adalah kalau di legendernya kan perempuan, mungkin ketertarikannya kok lebih ke yang lain. Tapi kok kenapa langsung mengambil di ketertarikan di sekolah calon manajer LMDH yang tentang kehutanan? Monggo Mbak, mungkin lebih menarik lagi ini ceritanya, monggo. Ya, saya kan asalnya itu dari Salem nih. Salam bebas. Daerah Salem itu termasuk daerah yang terpencil, Oh, gitu. benar-benar terpencil lah. Sebenarnya akses itu sulit. Jadi buat belajar keluar kota itu kayak benar-benar Jauh banget berarti ya? jauh banget. Dan saya itu dulu punya pemikiran pengen belajar keluar kota. Soalnya melihat pendidikan di Salem itu, Iya. terutama SMA-nya itu kayak kurang pas gitu. Oh, Kurang ketertarikan hatinya tetap Iya. ada yang kurang gitu ya? Ya, soalnya melihat dari pergaulannya juga kayak gitu, kayak kurang pas. Saya pengen belajar keluar, pengen mencoba hal yang baru kayak gitu. Cuman karena saya perempuan juga dan anak satu-satunya, itu dari orang tua sendiri awalnya keberatan gitu. Sampai suatu hari itu saya ketemu dengan temennya, salah satu teman Kang Adib. Itu dia anggota dari LMDH juga yang Di Salem. daerah Salem ya? Iya, daerah Salem. Itu juga dia menyarankan sekolah ke sini, ke Banyumas. Banyumas, oke. Iya. Katanya coba belajar di sana aja gitu. Pembelajarannya tuh berbeda sama yang di Salem gitu. Terus niat kayak persyaratan itu cuman niat sama ijazah aja kayak gitu. Awal masuk apakah sama membawa atau berbeda lagi? Kalau angkatan saya berbeda. Saya Berbeda. kan masuknya tahun 2014. Oh, 2014 sudah Iya. agak kesini berarti ya? Iya, udah awal sini. Itu persyaratannya cuma niat sama ijazah aja. gitu Yang ya. penting kita punya niat belajar, insya Allah bisa gitu dimasuk ke sana. Akhirnya setelah meyakinkan orang tua, ngobrol-ngobrol dibolehin masuk ke sana. Awalnya kan dulu juga daftarnya itu perempuannya cuma saya, Oh, itu. cuma satu. Tapi kita nyari lagi teman-teman, bukan ada yang mau lagi. Terus akhirnya nemu ada kakak kelas saya yang dulu juga putus sekolah 1 tahun. Dia akhirnya mau masuk ikut bareng. Akhirnya sekolahnya di sini. Di sini sampai sekarang berarti Iya, ya? sampai sekarang. Berarti sekarang sudah menempuh pendidikan lulus Iya, di sudah lulus. Separa Kalau
pakai C-nya udah lulus. Kalau sekarang masih kuliah di IAIN. Oh, masih di kuliah di IAIN. Semester berapa? Sekarang semester 6 mau semester 7. Apakah punya pengalaman yang berbeda juga ketika di sekolah calon manajer LNDH itu kan lebih ditekankan kepada pendidikan life skill ya, dan juga pengembangan kemampuan diri. Nah, setelah mengalami bangku kuliah sekarang itu yang dirasakan Mbak Elma gimana ini, Mbak? Beda sekali ya. Mungkin kalau di SMA itu kan sehari-harinya itu kayak belajar hal-hal yang formal aja, misalnya matematika, yang IPA, IPS dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di sini itu kita belajar ke life skillnya, terus karakter buildingnya, kita jadi suruh belajar untuk berani berbicara di depan umum misalnya gitu. Terus sering melakukan hal-hal yang awalnya itu kita nggak kepikiran ngelakuin apa kayak gitu. Terus disuruh belajar gitu, dan belajar itu melakukan sendiri. Jadi praktek dulu, nanti teorinya kita mencari bersama. Oh gitu. Terus pengalaman menarik yang pernah didapatkan selama menempuh pendidikan sampai sekarang mungkin? Pengalaman menariknya itu, kalau saya sendiri sih tertarik sama bahasa Inggris ya. Oh, bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Terus dulu itu kesini sempat ada turis dari Rusia. Oh iya. Ya, itu di sini sekitar 1 minggu. Akhirnya bisa Ya. berinteraksi. Awalnya itu untuk berbicara aja kayak agak susah gitu kan. Kalau ngomong langsung sama baca itu biasanya beda, lebih enakan baca yang kalau bahasa Inggris. Tapi pas ngomong langsung itu kita jadi belajar langsung gimana caranya ngobrol sama orang luar. Betul. Jadi lagi-lagi ya teman-teman, ini kan sekolah yang lebih mengembangkan kepada life skill dan juga prakteknya diperkuat ya. Iya. Jadi di sekolah calon manajer LNDH ini itu ternyata bahasa Inggris di situ ada ya Mbak ya? Ada. Dan malah lebih kuat lagi karena ada sering kedatangan tamu-tamu dari luar negeri untuk kita ngobrol secara langsung. Dan ilmunya yang dirasakan Mbak, antara pembelajaran teori yang didapatkan di bangku sekolah dan yang dirasakan di sekolah calon manajer LNDH ini, ketika bertemu dengan orang luar langsung, mempraktekkan bahasa Inggrisnya itu lebih mudah yang mana Mbak? Monggo. Kalau lebih mudah sih pasti lebih mudah yang prakteknya. Yang langsung berarti ya. Kalau kita belajar secara formal itu kan biasanya diajarinya tentang grammar, tentang kata-kata yang kayak gitu. Belum langsung conversation secara langsung berarti ya. Kalau ini sudah langsung berarti ya. Pas langsung itu kan kita jadi belajar ibaratnya bahasa-bahasa informalnya kayak gitu. Bahasa-bahasa gaulnya itu kayak gimana. Berapa kali ketemu orang-orang luar negeri yang datang langsung ke sekolah kader Briliant, ke sekolah kader LNDH ini? Kalau Manager? mendampingi langsung sih baru sekali. Baru sekali ya. Iya. Yang dari Rusia itu. Iya, Tapi beberapa yang berkunjung ada juga yang lainnya berarti Ada. ya. Oke. Terus mungkin setelah ini kuliah ada satu gambaran ke depan selesai kuliah, Iya. apakah akan terus di daerah Banyumas ini untuk mengembangkan kemampuannya atau akan balik lagi ke daerah asalnya di daerah Salem, Brebes? Ya pastinya pengen pulang ke desa sendiri ya. Apalagi kan melihat pendidikan di Salem masih ibaratnya masih kurang kayak gitu. Untuk akses aja masih susah. Jadi pengennya itu kita kembali ke desa gitu. Ke ngajar. desa di daerah pinggir hutan itu untuk mengembangkan apa ilmu yang sudah didapatkan untuk dipraktekkan di sana berarti ya. Iya. Berarti otomatis ini langsung terseleksi menjadi ketua LNDH di sana nantinya ya. Mudah-mudahan ini akan lebih maju lagi di daerah Salem Brebesnya itu loh. Dan jangan lupa nanti ditularkan ke yang lainnya untuk bisa datang ke sini lagi di sekolah calon manajer LNDH, atau mungkin barangkali panjenengan yang membuka di sana untuk sebagai cabang sekolah yang di sini itu. Nah, itu teman-teman ya, dari ketiga narasumber saya ini yang sudah kami wawancari satu persatu itu ternyata punya satu pengalaman yang berbeda-beda, dan ilmu yang mereka dapatkan, pendidikan secara langsung di sekolah calon manajer LNDH itu memang sangat luar biasa ketika dipraktekkan di lapangan ataupun di pendidikan yang lebih tinggi di bangku kuliah. Nah, dari ketiganya ini tentunya kan punya satu harapan besar tentang kehutanan, tentang pengelolaan hutan, tentang pengembangan LNDH ini sendiri. Kira-kira dari semuanya ini, Mas Aweng mungkin barangkali setelah nanti ini kan sudah lulus kuliah, sudah bekerja, ada harapan atau cita-cita kedepannya mau seperti apa tentang bicara kehutanan dan juga LNDH Mas? Setelah panjenengan mendapatkan ilmunya, menguasai di bidangnya. Kalau dari saya sendiri sih ya
apa ya, ya mungkin lebih mendekat kepada apa ya, LMDH di desa saya. Nah kemudian ya ingin mencoba apa ya, memperkuat dari sisi medianya mungkin. Oh ya, karena pengalaman panjenengan sudah di media kan, berarti nanti ada pengembangan tersendiri LMDH untuk lebih di blow up di medianya berarti ya. Karena memang yang Mas Aweng rasakan sendiri untuk penyampaian informasi kegiatan LMDH ke publik atau ke media ini bagaimana Mas? Apakah sudah cukup yang ada sekarang atau masih Ya kurang? tentunya sih ya masih sangat kurang. Masih sangat kurang ya. Iya, terutama untuk di daerah saya sendiri, untuk apa kawasan hutannya memang lebih cenderung kepada apa ya, pengelolaan wisatanya. Oh iya iya. Jadi mungkin apa ya, butuh apa ya, intinya Iya iya ke butuh dipus lah intinya. ya dari di bagian diangkat lagi melalui media yang sedang panjenengan jalani untuk sekarang gitu ya. Iya. Dari Mas Budi ini, Mas Budi, barangkali Mas ada lagi gagasan lagi tentang LMDH, tentang kehutanan kedepannya dari panjenengan? Kalau dari saya pribadi sih harapan ya Kang, ya semoga kedepannya masyarakat desa hutan ini bisa menjadi masyarakat yang berdikari lah. Ya, Tapi tetap hutan itu harus lestari. harus lestari betul. Jadi, ya salah satu caranya ya dengan optimalisasi LMDH di segala lini lah. Jadi peningkatan kualitas LMDH dan baik juga apa ya, mensinergikan LMDH dengan berbagai pihak, Terutama di pihak luar LMDH Iya, dalam menjalin iya. kerjasama dan sebagainya. Iya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan atau istilahnya memperkuat LMDH-nya itu adalah dengan sekolah calon manajer LMDH yang nanti akan memanage semuanya. Dan mungkin harapannya sekolah-sekolah ini bisa dikembangkan di LMDH di seluruh Indonesia ya berarti ya Mas ya. Betul. Ada lagi mungkin Mas yang mau ditambahkan? cukup sih. Oke, dari Mbak Elma mungkin di kalau ketertarikannya lebih kuat ke bahasa Inggrisnya mungkin atau yang lainnya, bagaimana harapan ke depan? Kalau harapan saya sih bisa lebih sadar terhadap pendidikan anak-anaknya. Soalnya kan kebanyakan problem di desa seperti itu, jadi sudah waktunya lanjut ke SMA itu mereka lebih memilih untuk bekerja. Bekerja, ya. Saya sih pengennya anak-anak muda itu lebih sadar ke pendidikannya. Diperkuat dulu pendidikannya Iya. baru bekerja ya setelah mempunyai kemampuan seperti Iya. itu ya. Dan ketidakmampuan atau ketidakberdayaan, artinya alasan faktor kemiskinan itu sekarang sudah tidak menjadi alasan untuk tidak sekolah seperti itu berarti ya. Oke, ini satu hal yang sangat menarik ya teman-teman Pantara TV. Kita sudah dengarkan secara langsung dari narasumbernya yang beliau-beliau ini sudah mengalami secara langsung, baik yang sekarang sudah bekerja seperti Mas Aweng maupun Mas Budi yang masih sedikit lagi menyelesaikan di bangku kuliahnya, maupun Mbak Elma yang di semester pertengahan berarti sekarang ya Mbak. Mudah-mudahan cepat selesai juga. Jadi sekali lagi faktor kemiskinan itu tidak bisa menjadikan kita untuk sebagai jurang pemisah di dunia pendidikan. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk faktor kemiskinan itu menjadikan kita keterbelakangan atau ketidakmampuan kita di dunia pendidikan kan. Segala sarana, segala fasilitas sekarang sudah ada, tinggal pandai-pandainya kita untuk membangun hubungan, mencari informasi lebih luas sehingga kita akan ketemu di satu pendidikan yang pas dengan diri kita kan seperti itu nggih. Apalagi ini adalah sekolah tentang calon manajer LMDH, tentunya ilmu yang sudah didapat di sini nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan di daerahnya masing-masing, dan jangan lupa nanti bisa mengembangkan sekolah-sekolah model seperti ini di daerahnya masing-masing agar semua LMDH di Indonesia ini bisa tetap eksis, tetap maju seperti yang Mas Budi sebutkan tadi. Slogannya bagus sekali bahwa LMDH itu Masyarakat desa hutan harus berdikari. masyarakat desa hutan itu harus berdikari dan hutannya itu harus lestari seperti itu. Tuh satu hal yang sangat luas biasa. Mudah-mudahan ini bisa tercapai ya harapan-harapan semuanya, sehingga hutan kita di Indonesia ini bisa terus lestari, terjaga, dan masyarakat desa hutannya bisa tetap berdikari. Terima kasih, sampai ketemu lagi di talk show berikutnya masih di Bantara TV. Salam lestari.